Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali di ayat renungan HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah bagi kami. Pada hari ini kami bisa melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, terlebih dahulu kami sejenak mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu berfirman dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang selalu menjadi pelita di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Demikianlah bunyi isi firman Tuhan. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Sudahkah kita seperti Elia? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana sifat dan karakter Elia. Umat Israel berpaling, karena umat Israel berpaling dari Tuhan, mereka meninggalkan perintah Tuhan. Mereka lebih mengikuti para Baal atau patung-patung berhala. Mereka tidak meresponi perkataan oleh Musa atau perkataan oleh Elia. Mereka hanya cukup mendengarkan perkataan orang-orang yang memiliki kekuasaan di dunia ini. Jadi oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika itu apakah Nabi Elia mundur ketika melihat umat Israel berpaling dari Tuhan dan menyembah Baal? Pada saat itu juga Elia justru memperlihatkan
relasi yang kuat dengan Tuhan. Dengan iman yang teguh, Elia mengangkat doanya, mengenal dan mengakui Tuhan sebagai Allah. Elia sungguh-sungguh bermohon kehadiran Tuhan. Dalam doanya berharap Tuhan menjawab agar bangsa Israel melihat bahwa Tuhan adalah keselamatan mereka. Elia tidak hanya berdoa dalam kesendiriannya, melainkan dengan berani menyuarakan dan mempertahankan kebenaran Tuhan di depan umat Israel. Elia menjadikan kehendak Tuhan sebagai hal yang terutama dalam hidupnya. Elia membuat Tuhan nomor satu. Elia nomor satu di hatinya adalah Tuhan. Ketika Elia dikejar-kejar oleh musuh, ketika bangsa Israel tidak turut kepada Elia, Elia tidak putus asa. Elia tidak ikut atau terpengaruh oleh sifat bangsa Israel, tetapi Elia selalu mengandalkan Tuhan lewat doa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita seperti Elia? Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi segala problema di dalam hidup kita, ketika kita memiliki sakit penyakit, ketika ekonomi semakin sempit di dalam kehidupan kita, bagaimana? Apakah kita ada seperti Elia yang kuat dalam iman? Coba kita lihat Elia. Elia bersembunyi dan Elia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi oleh karena imannya, Tuhan memerintahkan satu burung untuk memberikan Elia makan. Coba kita lihat, oleh doa Elia, semua dikabulkan oleh Tuhan. Elia mengatakan hujan-hujan. Elia mengatakan jangan turun hujan, enggak turun hujan. Itulah kepercayaan dia kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan, kita mungkin akan diperhadapkan dengan nilai dan prinsip kebenaran. Kita sering diperhadapkan akan kebenaran firman, mengikut Yesus atau mengikut dunia. Dengan pekerjaan tanpa ada ruang atau bersekutu dengan Yesus. Kepersekutuan atau mencari hiburan. Apakah kita memilih di mana? Persekutuan dalam Tuhan atau persekutuan di tengah-tengah kafe-kafe? Pertemuan-pertemuan di dalam pantai dan tidak ada persekutuan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, apakah kita mau berdiri dalam teguh, di dalam kebenaran? Melalui Nabi Elia, kita diperlihatkan bahwa ia berani bersikap untuk berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Tidak takut dan gentar dalam keputusan yang dipilihnya. Berhadapan dengan nabi-nabi Baal, 450 orang. Coba kita bayangkan, Bapak, Ibu. Musuh dia beribu-ribu, beratus-ratus. Tetapi Elia tidak takut, tidak gentar menghadapinya. Karena apa? Karena iman dia kepada Tuhan. Karena kepercayaan dia bahwa Tuhan ada berserta dia. Kita juga sering diperhadapkan dengan tantangan kalahannya kita sendiri tanpa ada yang menopang kita. Kita juga sering menghadapi problema-problema yang begitu berat. Tapi firman Tuhan mengajak kita, jangan pernah menyerah karena kebenaran. Jangan pernah menyerah oleh karena pergumulan hidupmu. Kita diajak untuk tumbuh lebih dalam terhadap iman dan menjadi saksi yang setia kepada dunia. Jadilah Elia yang baru, menegakkan kebenaran di dalam iman. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami, supaya kami seperti Elia
yang selalu percaya akan Engkau. Ketika di sekelilingnya menggoda dia untuk menyembah Baal yang tidak berarti di dalam hidupnya. Iman dia semakin teguh dan semakin mempercayai Engkau lewat pergumulan hidupnya. Biarlah juga kami, ya Tuhan, seperti Elia yang baru. Walaupun di depan kami banyak persoalan hidup, tetapi bukan persoalan itu yang mengajak kami untuk meninggalkan Engkau. Tetapi biarlah persoalan yang kami hadapi itu semakin kami mengenal Engkau di dalam iman percayaan kami. Dan kami memohon sebab Tuhan selalu beserta kami dan selalu mengajari kami untuk menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu campur tangan dalam hidup kami. Di dalam persekutuan kami, biarlah persekutuan yang hidup. Persekutuan yang selalu membawa nama-Mu. Biarlah kami perpanjang tangan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu di ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau melanjutkan di segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang selalu mengajari kami untuk melakukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami dan mengurapi kami di setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami serahkan jiwa dan raga kami. Amin.